Selamat datang di video tutorial e-purchasing melalui katalog elektronik versi 6. Dokumen apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama ada formulir identifikasi kebutuhan dan juga spesifikasi teknis. Kemudian nota dinas dan juga dokumen persiapan pengadaan atau DPP. Kemudian kertas kerja persiapan e-purchasing serta syarat-syarat umum dan khusus kontrak. Berikut tutorial tata caranya. Untuk pengadaan di bawah 200 juta melalui negosiasi. Memulai transaksi melalui akun pejabat pengadaan atau PP. Langkah awal yang dilakukan yaitu login ke akun Inaproc Anda. Klik login akun Inaproc maka halaman akan berubah ke halaman login Inaproc manajemen akun. Ketikkan untuk username dari akun pejabat pengadaan. Kemudian ketikkan juga untuk kata sandi dari akun PP. Anda dapat mengklik ikon ini untuk memastikan apakah kata sandi yang dimasukkan telah benar atau belum. Kemudian klik saya bukan robot dan juga klik masuk. Kemudian halaman akan berubah ke halaman Inaproc manajemen akun. Terdapat keterangan selamat datang di akun PPN, maka kita telah berhasil masuk sebagai akun pejabat pengadaan. Ada beberapa bagian yang dapat diakses, yaitu yang pertama beranda, manajemen akses, pengaturan tanda tangan elektronik, serta pengaturan. Kemudian klik di manajemen akses. Anda dapat menambahkan atau buat akses yang baru jika belum memiliki akses. Jika telah memiliki akses, klik cari platform. Kemudian cek untuk nama platform, lihat katalog elektronik, kemudian klik pilih. Scroll kembali dan pastikan untuk role pejabat pengadaan statusnya apakah sudah aktif atau belum. Jika sudah aktif, klik selanjutnya. Kemudian halaman akan berubah ke halaman berikut ini, yaitu selamat datang di katalog elektronik. Kemudian pastikan kembali untuk instansi serta role yang digunakan yaitu pejabat pengadaan apakah statusnya telah aktif atau belum. Jika sudah aktif, pilih akses, klik masuk. Kemudian halaman akan berpindah ke halaman Inaproc katalog elektronik yaitu akun sebagai pejabat pengadaan. Kemudian tunggu sebentar. Hingga terdapat keterangan selamat datang, Anda telah berhasil masuk ke akun katalog elektronik. Di halaman home dari Inaproc katalog elektronik terdapat beberapa produk yang ditayangkan. Seperti produk bersertifikat TN, kemudian produk dalam negeri dari UMKK, kemudian ada juga produk konsolidasi, ada juga dari produk dari daerah kita sendiri. Di bagian bawah halaman home Inaproc, yaitu terdapat bagian produk hukum, kemudian panduan penggunaan, serta terdapat call center yang dapat dihubungi jika terdapat masalah. Untuk mencari produk, Anda dapat mengklik di search bar, yaitu cari produk. Berikut saya contohkan, saya mencari produk untuk laptop Acer Swift 5 Aerospace. Saya ketikkan di bagian search bar, kemudian klik enter. Setelah itu dalam pencarian produk, terdapat beberapa peraturan, yaitu dari prioritas penggunaan produk dalam negeri. Terdapat 5 layar prioritas. Anda harus memenuhi layar-layar ini dari layar pertama sampai layar kelima. Kemudian di tampilan bagian kiri halaman dari search produk, kita dapat memilih dari jenis produk. Kemudian dari TKDN dan juga BMP-nya. Kemudian bisa untuk filter berdasarkan keterangan pedean, import atau verified product. Kemudian dapat juga dari jenis penyedia UMKK atau non-UMKK, setelah itu bisa juga filter dari lokasi pengiriman. Anda dapat memilih dari lokasi mana barang yang Anda inginkan dikirim. Saya contohkan saya ingin pengiriman dari Jakarta, klik Jakarta, kemudian klik terapkan. Anda juga dapat menggunakan filter dari harga terendah dan harga tertinggi.
Di harga terendah saya masukkan untuk harga Rp1.000.000. Kemudian di harga tertinggi saya masukkan di harga Rp50.000.000. Klik, kemudian muncul produk-produk yang memenuhi filter kita tadi. Berikut ini ada produk dari Makmur Emas Gemilau. Kita klik untuk Acer Swift 5 Aerospace di harga Rp12.000.000. Terdapat keterangan lainnya seperti yang bebas PPN atau dikenakan PPN. Pengiriman dari Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ongkir kurir penyedia sebesar Rp1,5 juta. Klik lihat pilihan kurir, hanya ada satu kurir yang tersedia yaitu dari kurir penyedia di harga Rp1.695.000. Kemudian kita cek untuk keterangan tokonya dari UMKK, yaitu Makmur Emas Gemilau, kita klik kunjungi toko. Berikut adalah tampilan profil dari toko Makmur Emas Gemilau. Dari tampilan profil penyedianya, ada nama perusahaan, bentuk usaha, status penyedia, tipe penyedia, alamat perusahaan, kode pos, provinsi, dan juga situs web. Kemudian juga ini ada beberapa produk yang disediakan oleh Makmur Emas Gemilau. Jika sudah sesuai, kemudian klik back. Kita cek untuk detail produk dari pengadaan yang kita lakukan, yaitu detail produk harus sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan dokumen pengadaan yang telah kita persiapkan di awal tadi. Kemudian kita dapat juga mengecek untuk kode KBKI-nya di Kamus Pembakuan Statistik untuk laptop masuk ke dalam kategori notebook dan juga sub-notebook. Cek di kode KBKI berikut apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, kita lanjutkan cek untuk detail produknya dari tip, kemudian prosesor, kemudian besar RAM atau storage-nya dan juga yang lain-lain. Kita harus sesuaikan dengan spesifikasi barang yang kita tentukan di dokumen pengadaan. Kemudian klik lihat selengkapnya untuk detail produk yang lebih lengkap. Jika semua sudah sesuai dengan yang kita cari, kita dapat melihat detail tampilan produknya juga. Setelah itu di bagian kanan tampilan halaman terdapat kolom jumlah produk, Anda dapat menambahkan atau mengurangi jumlah sesuai yang Anda butuhkan. Setelah itu, Anda juga dapat menambahkan catatan. Saya contohkan saya memilih untuk meminta laptop warna hitam, kemudian cek kembali untuk harga di harga Rp12 juta. Anda dapat menambahkan ke keranjang terlebih dahulu atau dapat beli langsung. Untuk menambahkan ke keranjang, klik tambah ke keranjang kemudian cek ikon keranjang apakah produk sudah masuk ke keranjang atau belum. Di sini kita dapat mengatur jumlah yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Anda juga dapat klik beli langsung atau tanya produk terlebih dahulu. Saya contohkan untuk beli langsung. Klik beli langsung, kemudian halaman akan berubah ke halaman checkout. Cek kembali untuk barang yang mau kita checkout. Untuk Acer 5 Aerospace di harga Rp12 juta. Jika sudah sesuai, kita harus mencentang untuk penyataan saya telah melakukan persiapan pengadaan e-purchasing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klik ikon centang, kemudian kita wajib melampirkan dokumen persiapan e-purchasing, yaitu dokumen yang kita telah lengkapi di awal tadi, kemudian klik unggah dokumen. Cari dokumen yang ingin Anda tambahkan yaitu dokumen DPP. Klik di dokumen DPP, tunggu sampai dokumen terupload dengan sempurna. Jika dokumen telah terupload, scroll ke bawah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada dari jenis pengiriman. Jenis pengiriman sendiri dapat dikirim langsung ke satu lokasi, atau dikirim ke banyak lokasi. Saya contohkan dikirim langsung ke satu lokasi. Kemudian alamat pengiriman atur sesuai alamat yang kita butuhkan. Anda dapat menambahkan alamat yang baru jika belum terdapat alamat.
Jika Anda sudah memiliki beberapa alamat, Anda dapat memilih alamat mana yang Anda ingin kirimkan. Saya contohkan untuk alamat yang saya kirimkan di alamat penerima PP Bendahara 1. Alamat di Administrasi Jakarta Pusat. Klik pilih alamat. Terdapat keterangan ada beberapa perubahan ongkos kirim pesanan. Jika terdapat perubahan alamat, klik tinjau pesanan. Setelah itu isi di bagian permintaan tiba, yaitu atur waktu tanggal permintaan tiba. Saya meminta permintaan tiba di tanggal 25 Oktober. Kemudian Anda dapat juga menambahkan catatan terkait pengiriman barang. Di sini saya contohkan saya meminta barang dikirim pada waktu jam kerja di jam 8 sampai jam 16. Kemudian klik simpan. Setelah itu untuk rencana umum pengadaan, kita klik RUP sesuai dengan pengadaan yang kita lakukan saat ini. Terdapat beberapa baris list RUP. Untuk memudahkan, masukkan kode RUP yang sesuai dengan pengadaan yang Anda lakukan. Setelah itu cek lagi untuk kode RUP, total pagu, metode, serta kode anggaran dan juga instansi apakah sudah sesuai dengan pengadaan yang akan kita lakukan atau belum. Jika sudah sesuai, klik pilih RUP. Setelah itu, cek kembali kode RUP, nama paket, total pagu, metode, dan juga kode anggaran. Pengadaan sudah sesuai itu belum? Jika sudah sesuai, lanjut ke bagian pejabat pembuat komitmen. Kita harus memilih PPK mana yang menangani pengadaan ini. Kita ketikkan nama PPK yang bersangkutan. Setelah itu, terdapat beberapa list daftar nama PPK. Kemudian pastikan nama PPK, instansi, serta satuan kerja sudah sesuai dengan nama PPK yang bersangkutan pada pengadaan ini. Jika semua sudah sesuai, klik pilih PPK. Pastikan kembali apakah PPK yang bersangkutan sudah benar. Jika semua sudah benar, klik ajukan negosiasi. Ini kita juga harus mengisi untuk jasa pengiriman, pilih layanan pengiriman. Di sini hanya ada satu yang tersedia, yaitu kurir penyedia. Kemudian jika semua sudah lengkap, klik ajukan negosiasi. Konfirmasi pengajuan negosiasi dengan klik setuju. Setelah itu halaman akan berubah ke halaman negosiasi produk. Yang pertama ada negosiasi dari harga produk satuan, yang harga awal di harga 12 juta rupiah, kemudian kita ajukan nego di harga 9 juta rupiah. Cek kembali untuk harga satuan di 9 juta rupiah dengan total harga 9 juta rupiah. Kemudian jika sudah sesuai, klik selanjutnya. Kemudian kita mengajukan juga untuk negosiasi harga ongkos pengiriman. Untuk harga pengiriman di awal dengan harga 1,5 juta rupiah dengan total harga pengiriman dengan PPN 195.000. Kemudian kita nego menjadi harga 1 juta rupiah dengan PPN 110.000 menjadi 1.110.000 rupiah. Jika sudah sesuai, klik ajukan negosiasi. Kemudian akan muncul keterangan berhasil membuat pesanan. Jika telah berhasil membuat pesanan, pesanan akan berpindah ke tab negosiasi. Keterangan akan berubah menjadi negosiasi diajukan oleh pembeli. Pada saat ini kita menunggu respon dari penyedia apakah menyetujui negosiasi kita, atau mereka mengajukan negosiasi yang baru. Sambil menunggu, kita dapat klik lihat detail dan juga memantau pesanan kita. Nah, keterangan masih negosiasi diajukan oleh pembeli dengan ringkasan pesanan harga awal 12 juta dan harga akhir 9 juta.
Setelah itu cek juga untuk total harga, informasi pembayaran dan juga pengiriman. Kemudian untuk pengiriman dari jadwal pengiriman, info pengiriman, dan juga info produk. Kemudian cek lagi juga untuk detail RUPE. Kemudian dari informasi pembeli yaitu pejabat pengadaan adalah kita sendiri dan juga PPK yang bersangkutan. Kemudian ada juga informasi penyedia. Kita tunggu sampai penyedia menyetujui atau mengajukan nego yang baru dengan cara refresh halaman. Setelah kita refresh ternyata penyedia telah mengajukan negosiasi yang baru, dengan keterangan negosiasi diajukan oleh penyedia. Kita cek di harga akhir yang diajukan oleh penyedia yaitu 11 juta rupiah dengan ongkos kirim 1,695 juta. Kita cek kembali untuk dokumen-dokumen pengadaan dan dari info pengiriman sampai dengan detail RUPE dan juga informasi pembeli dan informasi penyedia. Jika kita menyetujui harga yang diajukan kembali oleh penyedia di harga 11 juta dan juga ongkos 1,695 juta dengan total harga 12 juta. Jika kita setuju maka kita klik setujui harga nego. Terdapat keterangan Anda telah menyetujui harga nego, klik setuju harga nego. Kemudian terdapat keterangan negosiasi berhasil disetujui, maka keterangan berubah menjadi negosiasi selesai. Kita klik lihat detail, terdapat keterangan bahwa negosiasi berhasil disetujui. Kemudian kita cek kembali untuk ringkasan pesanan di harga akhir dan juga total harga. Kemudian dari informasi pemesanan dan juga pengiriman. Kita lihat juga RUPE, informasi pembeli, serta informasi penyedia. Jika telah sesuai semua, selanjutnya ajukan pesanan ke PPK. Klik ajukan pesanan ke PPK. Pesanan ini akan diajukan ke PPK untuk direview, klik ajukan. Kita tunggu sebentar. Jika keterangan berubah jadi berhasil mengajukan pesanan ke PPK. Klik pada tab persetujuan PPKA. Kemudian keterangan akan berubah menjadi menunggu persetujuan PPK. Kita klik lihat detail. Maka keterangannya yaitu menunggu persetujuan PPK dengan berikut adalah dokumen lengkapnya. Kita cek kembali, sambil menunggu persetujuan dari PPK, kita dapat mengecek dari riwayat pesanan-pesanan. Sambil menunggu, terdapat tab yang dapat diakses oleh PP yaitu tab negosiasi, tab kompetisi, tab persetujuan PPK, tab pesanan, serta tab chat dengan penyedia, jika kita ingin mengecat penyedia terkait pesanan kita. Kemudian bagian monitor, melanjutkan pesanan, dan memilih metode pembayaran adalah tugas pejabat pembuat komitmen atau PPK. Langkah awal yang harus dilakukan oleh PPK adalah yaitu login ke akun Inaproc Anda. Klik login akun Inaproc maka halaman akan berubah ke halaman login Inaproc manajemen akun. Ketikkan untuk username dari akun PPK, kemudian ketikkan juga untuk kata sandi dari akun PPK. Kemudian klik saya bukan robot dan juga klik masuk. Kemudian halaman akan berubah ke halaman Inaproc manajemen akun, terdapat keterangan selamat datang di akun PPN, maka kita telah berhasil masuk sebagai akun pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ada beberapa bagian yang dapat diakses, kemudian klik di manajemen akses. Anda dapat menambahkan atau buat akses yang baru jika belum memiliki akses. Jika telah memiliki akses, klik cari platform. Lihat katalog elektronik, kemudian klik pilih. Scroll kembali dan pastikan untuk role PPK statusnya apakah sudah aktif atau belum. Jika sudah aktif, klik selanjutnya, kemudian halaman akan berpindah ke halaman Inaproc katalog elektronik yaitu akun sebagai pejabat pembuat komitmen.
Kemudian tunggu sebentar hingga terdapat keterangan selamat datang, Anda telah berhasil masuk ke akun katalog elektronik. Kemudian sebagai PPK, kita dapat mengecek untuk daftar transaksi. Klik negosiasi. Berikut adalah daftar negosiasi yang sedang berlangsung. Serta kita dapat mengecek negosiasi yang telah selesai. Kemudian ada juga tab persetujuan PPK. Berikut adalah produk Acer Swift 5 Aerospace yang telah dipesan oleh pejabat pengadaan dan yang harus disetujui oleh PPK. Keterangannya adalah menunggu persetujuan PPK, klik lihat detail. Setelah itu, klik riwayat pesanan. Keterangannya pesanan ditinjau oleh PPK. Kemudian sebagai PPK, kita harus mengecek untuk ringkasan pesanan yang telah dipesan oleh pejabat pengadaan. Yang pertama ada produk, kemudian cek harganya, kemudian cek jumlah yang dipesan, kemudian ongkos kirim, serta total harga. Kemudian kita harus mengecek untuk informasi pembayaran dan pengiriman, serta harga produk dengan total pembayaran. Kemudian kita juga cek untuk jadwal pengiriman dan juga informasi pengiriman yang telah dibuat oleh pejabat pengadaan. Kita cek semua, kemudian kita harus mengecek juga untuk detail RUP yang telah diinput oleh pejabat pengadaan. Kode RUP, nama paket, total pagu, metode, serta kode anggaran. Dan juga instansi, lokasi, dan juga satuan kerja. Kemudian kita cek juga untuk informasi pembeli, yaitu pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan yang mengampu pengadaan produk ini, kemudian PPK yaitu kita sendiri. Setelah itu kita cek untuk informasi penyedia, nama tokonya yaitu Makmur Emas Gemilau. Kemudian jika PPK telah menyetujui pesanan yang telah dibuat oleh pejabat pengadaan, bisa klik buat pesanan. Setelah itu, Anda diminta untuk unggah SSUK dan SSKK, dan juga dokumen pendukung yang lain. SSUK dan SSKK ini wajib untuk pengadaan di atas 200 juta rupiah, dan juga tidak wajib untuk pengadaan di bawah 200 juta rupiah. Jika Anda ingin mengunggah, Anda dapat mengklik unggah dokumen, setelah memilih file SSUK dan SSKK-nya. Kemudian klik lanjut buat pesanan. Ada keterangan lampiran berhasil diunggah, maka akan langsung masuk ke detail surat pesanan yang dibuat oleh sistem. Sebagai PPK, kita harus mengecek surat pesanan sebelum ditanda tangan. Pertama, ada nomor surat pesanan dan tanggal surat pesanan, kemudian pemesan, yaitu kita sendiri PPK 1. Kemudian, penyedia Makmur Emas Gemilau. Kemudian, untuk informasi pembayaran dan juga pengiriman, serta yang penting adalah ringkasan pesanan. Untuk nama produk, harga produk, dan juga jumlah produk yang kita beli. Kemudian untuk ringkasan pesanan pembayaran menggunakan termin 1 dengan harga sebesar Rp12.665.000. Kemudian berikut detail informasi pembayaran dan juga pengiriman, total transaksi dan juga total PPN yang dikenakan. Kemudian cek juga untuk estimasi total pembayaran termin 1 sebesar Rp12.665.000. Untuk pengiriman, yaitu nama penerima siapa, pembayaran tiba pada tanggal berapa, dan juga alamat pengiriman harus sudah sesuai semuanya sebelum ditandatangani oleh PPK. Kemudian cek kembali nama produk, catatan, dan juga jumlah produk. Nah, setelah semua sudah sesuai, baca keterangan pada surat pesanan dan juga PPK harus menandatangani surat pesanan ini sebelum dilanjutkan kepada penyedia. Ada juga lampiran untuk dokumen SSUK dan SSKK yang telah kita upload tadi. Nah, kemudian kita dapat mengubah lampiran SSUK dan SSKK jika ada terdapat kesalahan pada lampiran dokumennya. Klik pada ubah lampiran SSUK dan SSKK, klik unggah dokumen. Jika sudah sesuai, PPK dapat menambahkan ketentuan surat pesanan juga. Tambahkan ketentuan tambahan pada surat pesanan ini.
klik tambahkan. Surat pesanan otomatis akan terupdate sesuai ketentuan baru yang telah diinput. Setelah itu, jika semua dirasa sudah sesuai oleh PPK, PPK dapat mengklik tanda tangan digital. Kemudian berikut adalah konfirmasi tanda tangan digital. Apabila PPK menyetujui, maka klik ya, setuju. Kemudian PPK akan diminta untuk verifikasi akun BSR untuk tanda tangan. PPK harus memasukkan pasfrase akunnya masing-masing. Masukkan pasfrase dan juga klik verifikasi. Kemudian akan terdapat keterangan tanda tangan surat pesanan berhasil ditandatangani oleh PPK dan telah diajukan kepada penyedia. Cek kembali apakah surat pesanan telah tertandatangani oleh kita. Jika belum, klik refresh page. Kita refresh. Kemudian kita cek kembali apakah pendatanganan berhasil dilakukan atau belum. Jika terdapat tanda tangan PPK di bagian kiri, maka surat pesanan telah berhasil ditandatangani. Klik lihat detail pesanan. Kemudian klik riwayat pesanan, maka terdapat keterangan pesanan diteruskan ke penyedia. Keterangan akan otomatis menjadi menunggu konfirmasi penyedia untuk ditandatangani. Kita cek kembali untuk dokumen-dokumen dan juga informasinya. Kemudian kita cek kembali untuk surat pesanan sebelum kita unduh. Surat pesanan telah tertandatangani oleh PPK dan tinggal menunggu tanda tangan penyedia. Kita refresh apakah penyedia sudah menandatangani atau belum. Nah, jika penyedia sudah menandatangani, maka keterangan akan berubah menjadi diproses oleh penyedia. Riwayat pesanan akan berubah menjadi pesanan diteruskan kepada penyedia. Kemudian kita cek kembali untuk surat pesanan apakah penyedia sudah menandatangani atau belum. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini jika terdapat materai dan juga tanda tangan nama dari penyedia, maka surat pesanan ini telah berhasil ditandatangani dan juga berhasil disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu PPK dan juga penyedia. Klik unduh dokumen untuk keperluan kelengkapan administrasi oleh PPK. Cek kembali untuk surat pesanan apakah sudah lengkap atau belum sebelum di-download. Nah, jika semua sudah sesuai, langkah yang dilakukan PPK selanjutnya adalah tinggal menunggu pemrosesan pengiriman barang oleh penyedia. Kita refresh apakah penyedia sudah melakukan pemrosesan dengan pesanan atau belum. Jika keterangan berubah menjadi dalam pengiriman, maka berarti penyedia telah memproses pengirimannya. Maka produk sedang dikirim oleh penyedia menggunakan kurir. Nah, jika keterangan berubah menjadi pesanan tiba, kita cek riwayat pesanan dan keterangan akan berubah menjadi pesanan tiba, maka pesanan telah tiba di alamat yang telah kita tulis di awal. Status berubah menjadi telah tiba pada alamat yang dimaksud. Kemudian sebelum konfirmasi pengiriman, PPK harus mengecek barang yang datang apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika sudah sesuai, klik konfirmasi pengiriman. Kemudian masukkan tanggal selesai pemeriksaan. Nah, jika sudah selesai diperiksa, kemudian klik untuk checklist produk jika produk yang diterima telah sesuai dengan penyataan di bawah ini. Yang pertama, saya menyatakan fungsi barang sudah sesuai. Yang kedua, saya menyatakan jumlah barang sudah sesuai. Yang ketiga, saya menyatakan waktu pengiriman sudah sesuai. Dan yang keempat,
Saya mengerti bahwa konfirmasi tepat guna bersifat waktu final dan tidak dapat diubah. PPK juga dapat mengunggah lampiran dokumen terkait pemeriksaan barang, apakah sudah sesuai atau belum. Jika ada kondisi yang tidak sesuai, silakan klik di bawah ini untuk pusat resolusi. Jika semua sudah sesuai, klik selanjutnya. Kemudian cek untuk riwayat pesanan, apakah pesanan sudah diperiksa atau belum. Jika semua sudah sesuai, klik buat BAST. BAST akan terbuat dengan nomor yang Anda masukkan, kemudian PPK memasukkan nomor BAST atau berita acara serah terima sesuai dengan format yang ada di instansi mereka. Sebagai contoh, berikut adalah contoh nomor BAST yang saya buat. Klik lanjut, kemudian sistem akan memproses dokumen BAST dan juga muncul dokumen berita acara serah terima. Maka kita sebagai PPK harus mengecek dokumen BAST ini dari nomor surat pesanan, nomor BAST, tanggal surat pesanan, dan juga nomor referensi dokumen, kemudian dari pemesanan dan juga penyedia. Kemudian berikut adalah ringkasan pengirimannya dari produk, jumlah produk, dengan total harga produk, kemudian baca keterangan berikut ini. Kita sebagai PPK, yaitu pihak pertama, jika telah menyetujui semua keterangannya, maka PPK dan juga penyedia harus menandatangani BAST ini. Sebagai PPK dapat mengubah nomor BAST apabila terdapat kesalahan pada penomorannya. Jika nomor telah sesuai, klik tanda tangan digital. Dengan klik ya setuju, BAST dengan nomor ini akan otomatis ditandatangani dan diteruskan kepada penyedia. Jika telah sesuai, klik ya setuju, maka diminta untuk verifikasi akun BAST kembali. PPK diwajibkan memasukkan pasfrase akun BAST mereka dan juga klik verifikasi. Maka proses pendatanganan sedang berjalan, dan tunggu sampai terdapat keterangan pendatangan BAST sudah berhasil dilakukan, dan email notifikasi untuk tanda tangan penyedia dikirim kepada penyedia. Cek kembali apakah BAST sudah berhasil ditandatangani oleh PPK atau belum. Jika terdapat tanda tangan PPK, maka telah berhasil ditandatangani. Klik detail pesanan, keterangan berubah menjadi pesanan sudah diperiksa. Kemudian kita cek kembali untuk dokumen BAST-nya, kita cek kembali apakah tanda tangan telah berhasil. Jika terdapat tanda tangan PPK, maka langkah selanjutnya bagi PPK yaitu hanya menunggu untuk penyedia menandatangani berita acara setelah terimanya. Sambil menunggu, kita bisa refresh untuk mengetahui apakah BAST sudah ditandatangani penyedia atau belum. Jika keterangan berubah menjadi pesanan sudah BAST, maka kita klik riwayat pesanan, maka keterangan berubah menjadi pesanan sudah BAST, yang berarti penyedia sudah mendatangani surat BAST-nya. Kemudian kita coba cek kembali untuk dokumen BAST, apakah sudah ditandatangani penyedia atau belum. Jika terdapat nama terang di tanda tangan penyedia, maka BAST ini sudah resmi dan juga telah sepakat untuk kedua pihak. PPK wajib mengunduh dokumen untuk keperluan administrasi. Kemudian PPK cek kembali untuk dokumen berita acara setelah terimanya apakah setelah sesuai. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan PPK adalah memilih metode pembayaran. Klik pilih metode pembayaran. PPK wajib memilih menggunakan pembayaran langsung atau uang persediaan. Pembayaran langsung untuk pengadaan di atas 200 juta rupiah. Dan uang persediaan dapat digunakan untuk pengadaan di bawah 200 juta rupiah. Cek kembali untuk ringkasan pembayaran dan juga total pembayarannya. Kemudian untuk pengadaan di bawah 200 juta rupiah, kita akan simulasikan menggunakan VA atau Virtual Account Transfer oleh bendahara,
menggunakan uang persediaan atau UP. Klik simpan. Setelah itu, setelah memilih metode pembayaran, keterangan akan berubah menjadi dalam proses pembayaran. Riwayat pesanan akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Setelah itu cek kembali untuk dokumen-dokumen. Kemudian PPK wajib mengisi untuk data sewa, klik isi data sewa, kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita cek kembali untuk data sewanya dan juga detail RUP-nya. Scroll ke bawah dan cek kembali. Kemudian kita masukkan untuk kode itemnya di sini. Kemudian saya hanya bisa untuk mensimulasikan cara pengisian sewa ini. Jika sudah sesuai, PPK wajib klik simpan. Kemudian akan ada keterangan data sewa telah tersimpan. Kemudian daftar pesanan akan masuk ke tab pesanan dan keterangan berubah menjadi dalam proses pembayaran. Kemudian PPK wajib mengklik lanjutkan pembayaran agar pembayaran dapat diteruskan kepada bendahara. Sebelum pembayaran, klik sekali lagi dan juga cek untuk surat pesanan. Kemudian cek lagi untuk berita acara serah terima. Kemudian cek juga untuk surat invoice. Total tagihan sebesar Rp12.665.000 dan ringkasan pesanan. Dari bendahara yang memilih produk kemudian nomor, nama produk, harga produk dan juga jumlah dan juga total pembayaran. Kemudian ada keterangan selanjutnya pembayaran dengan uang persediaan sesuai metode pembayaran yang dipilih oleh PPK tadi. Kemudian cek juga untuk PNBP. Berikut adalah dokumen tarif potongan PNBP. Untuk pesanan ini dikenakan potongan tarif sebesar 0. Jika semua dokumen sudah sesuai dan juga sudah lengkap, PPK wajib mengunduh dan juga menyimpan dokumen-dokumen ini untuk keperluan administrasi. Klik lanjutkan pembayaran. Kemudian pilih nama bendahara yang bertanggung jawab atas pengadaan ini atau bendahara pada satker atau instansi Anda. Klik pada kolom pencarian nama bendahara. Pada contoh kali ini, saya mengklik untuk bendahara saya yaitu PP Bendahara 1, dengan instansi dan juga satuan kerja berikut ini. Kemudian ajukan pembayaran dan kirim ke Sakti. Pastikan bendahara sudah benar sebelum mengirim data. Klik ajukan sekarang. Kemudian ada keterangan pesanan berhasil diajukan kepada bendahara. Maka yang dapat dilakukan PPK adalah menunggu dan juga memonitor apakah bendahara sudah melakukan pembayaran atau belum. Berikut keterangan masih menunggu pembayaran oleh bendahara. Sambil menunggu, PPK dapat mengecek dalam status transaksi. Kemudian pembayaran untuk up kode bayar khusus transaksi di bawah Rp200 juta melalui bendahara SKPD. Berikut langkah awal yang harus dilakukan, yaitu login akun Inaprok, maka halaman akan berubah ke halaman login Inaprok manajemen akun. Ketikkan untuk username dari akun bendahara. Kemudian ketikkan juga untuk kata sandi dari akun bendahara. Anda dapat mengklik ikon ini untuk memastikan apakah kata sandi yang dimasukkan telah benar atau belum. Kemudian klik saya bukan robot dan juga klik masuk. Kemudian halaman akan berubah ke halaman Inaprok manajemen akun. Terdapat keterangan selamat datang di akun PPN,
maka kita telah berhasil masuk sebagai akun bendahara. Ada beberapa bagian yang dapat diakses, kemudian klik di manajemen akses. Anda dapat menambahkan atau buat akses yang baru jika belum memiliki akses. Jika telah memiliki akses, klik cari platform. Lihat katalog elektronik, kemudian klik pilih. Scroll kembali dan pastikan untuk role bendahara statusnya apakah sudah aktif atau belum. Jika sudah aktif, klik selanjutnya. Kemudian halaman akan berubah ke halaman berikut ini, yaitu selamat datang di katalog elektronik. Kemudian pastikan kembali untuk instansi serta role yang digunakan yaitu bendahara apakah statusnya telah aktif atau belum. Jika sudah aktif, pilih akses, klik masuk. Kemudian halaman akan berpindah ke halaman Inaprok katalog elektronik yaitu akun sebagai bendahara. Kemudian tunggu sebentar hingga terdapat keterangan selamat datang, Anda telah berhasil masuk ke akun katalog elektronik. Maka kita berhasil masuk ke akun bendahara melalui Inaprok katalog elektronik. Berikut adalah daftar pesanan yang harus dibayar oleh bendahara. Klik pada daftar pesanan, klik semua. Berikut untuk pesanan Acer 5 Aerospace kita tadi, dengan keterangan dalam proses pembayaran. Maka bendahara dapat mengklik lihat detail, kemudian cek kembali. Untuk keterangannya yaitu dalam proses pembayaran, kemudian juga cek riwayat pesanan. Pembayaran sedang diproses oleh bendahara. Kemudian cek kembali untuk ringkasan pesanan, yaitu produknya adalah laptop Acer 5 Aerospace, kemudian harga satuan 11 juta rupiah, dan juga jumlah produk, dan juga total harga di akhir. Kemudian kita cek untuk total pembayaran dan juga total pengiriman. Kemudian kita cek status pembayaran yaitu menunggu pembayaran dengan metode pembayaran app virtual account melalui Bank BCA. Kemudian harga yang harus dibayarkan oleh bendahara, dengan total pembayaran sebesar Rp12.665.000. Kemudian untuk data sewa, bendahara dapat mengecek untuk data sewanya. Kemudian cek untuk detail RUP, apakah sudah sesuai atau belum. Dari kode RUP, nama paket, total pagu, metode dan juga kode anggaran. Kemudian untuk pengiriman, cek apakah status sudah BAST atau belum. Kemudian cek untuk setiap dokumen yang ada yaitu surat pesanan, BAST, pembayaran termin 1, surat invoice dan juga PNBP. Cek kembali untuk nama pejabat pengadaan dan juga nama PPK-nya. Dan juga kita cek untuk informasi penyedia. Jika semua telah sesuai, maka yang harus dilakukan bendahara adalah klik tambahkan nomor virtual account. Kemudian sebelum melakukan pembayaran, pastikan dokumen sudah sesuai dan juga pagu uang persediaan mencukupi. Kemudian bendahara juga harus mengecek untuk status SPB, apakah sudah diterbitkan atau belum. Berikut, status SPB sudah diterbitkan. Kemudian cek untuk surat pesanan, apakah surat pesanan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bendahara dapat mengunduh dokumennya juga. Kemudian cek juga untuk BAST, cek apakah semua sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik unduh dokumen. Kemudian cek juga untuk surat invoice. Untuk invoice, bendahara wajib mengecek juga. Dan juga jika semua sudah sesuai, klik unduh dokumen. Dan yang terakhir adalah cek untuk PNBP. Cek lagi untuk dokumen tarif potongan PNBP. Kemudian jika sudah sesuai, unduh dokumen untuk keperluan administrasi. Jika semua sudah sesuai, klik lanjutkan pembayaran.
Kemudian pilih bank, yaitu kita dapat yang pertama menggunakan virtual account BRI. Kemudian kita cek untuk total produk, total pengiriman, total PPN, dan juga total PP NPM. Kemudian kita cek untuk total pembayaran, klik bayar. Kemudian halaman akan berubah ke halaman selesaikan pembayaran dalam 4-5 menit, melalui BRI Virtual Account dengan nomor virtual account sebagai berikut. Kita klik salin, terdapat keterangan nomor sudah disalin. Kemudian kita cek kembali dengan total pembayaran yang harus dibayar. Kemudian bendahara dapat membayar melalui virtual account akun bendahara. Sebelum membayar, cek kembali untuk semua dokumen untuk terakhir kali. Kemudian cara pembayaran dapat melalui ATM BRI, Rimu BRI, BRI Mobile, atau Internet Banking BRI, atau melalui bank lain juga bisa. Kemudian ini saya simulasikan untuk pembayarannya. Nah, jika pembayaran berhasil, akan ada keterangan pembayaran Anda berhasil. Pembayaran berhasil dan dana akan diteruskan kepada penyedia. Klik kembali ke detail pesanan. Jika pembayaran berhasil, keterangan akan berubah menjadi pembayaran berhasil. Kita klik lagi, lihat detail pesanan. Cek kembali apakah keterangan berubah menjadi pembayaran berhasil atau belum. Cek kembali data-datanya, statusnya telah berubah menjadi pembayaran berhasil. Maka tugas bendahara sudah selesai sampai dengan pembayaran berhasil. Kemudian PP dan PPK dapat mengecek status pembayaran apakah sudah selesai atau belum. Yang pertama untuk PPK dapat mengecek juga. Login ke akun PPK. Kemudian klik dasar transaksi. Kemudian kita cek pada tab pesanan. Kemudian kita cek untuk Acer Swift 5 Aerospace, keterangan sudah berubah menjadi pembayaran berhasil. Kita klik lihat detail. Kemudian terdapat keterangan yaitu pembayaran berhasil. Kita cek untuk riwayat pesanan, pembayaran berhasil. Kemudian begitu pula yang dilakukan pada akun pejabat pengadaan. Klik tab pesanan. Klik pada produk yang ingin dicek statusnya, yaitu Acer Swift 5 Aerospace. Pada bagian ini, keterangan telah berubah menjadi pembayaran berhasil. Kita lihat detail pesanan, keterangan telah berubah menjadi pembayaran berhasil. Sekian video tutorial kali ini. Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami di BPBJ Jember. Terima kasih.